Walaupun katanya gibah itu menyenangkan ya, Iya. betul. Iya. Sekali lagi 1, 2, 3. Stop gibah. Oke kalau gitu. Silakan. Masuk. Iya, Ya, makasih ya, Terima kasih Kak Irfan. Semoga Allah Iya. berkahi. Amin, Zol. Nih teman-teman di rumah nih. Di Siraman Kolbu selalu ada topik yang menarik untuk kita bahas. Nih pagi-pagi lagi seger tiba-tiba datang Deswita, tetangga saya. Ngajak bergibah, ya betul. Aku bukan ngajakin gibah, aku tuh memberikan berita terhangat. Itu dia. Kadang-kadang masih tipis sekali perbedaan antara gibah dan bukan gibah. Mana Betul. fakta, mana gosip, mana berita. Cerita bohong ya, bener Mana nggak? hoax. Mana hoax. Dan lihat bahasanya menarik, berita terhangat. Iya bener ya, Dan Bi? gibah isinya. Si Abi pakai diperjelas lagi. Bi, tapi ini tuh jadi- alibinya ibu-ibu, Jadi kalau supaya menghilangkan kata-kata gibah, tahu nggak ada berita terhangat gitu, Bi? Oh, Iya. gitu. Tapi memang sebetulnya bedanya gibah dengan fitnah itu apa? Ya, kalau gibah, dzikruka akhoka mayakroh. Kau menyebut saudara kamu yang dia tidak suka. Itu gibah. Sekalipun itu fakta, maka itu gibah. Kalau itu bukan fakta, maka itu fitnah. Hoax. Gitu. Dengan berita tetap saya mah bisa ngejar itu, Bi. Kalau berita lebih bersifat umum ke Irfan, terjadi korupsi di sebuah tempat. Tapi ketika ini di berita terjadi korupsi oleh fulan bin fulan, itu berita. Sekarang ketika Kak Irfan datang ke rumah Teh Des, Des mau tahu nggak? Itu fulan tadi koruptor, tahu nggak? Dia itu sudah Kan mulai masuk gibah. sama. Iya, itu berita Kak Irfan. Nah, tapi kalau ini sudah dia ada hati yang mengantarkannya. Ngapain? Kita mah nggak punya pekerjaan. Akhirnya kan dia datang ke rumah Teh Des. Tahu nggak? Teman kita itu si fulan itu ternyata adalah koruptor, tahu nggak? Tujuannya dia sudah punya niat nih, pengen menjelek-jelekin dia supaya Teh Des tidak suka sama dia. Gitu. Oh iya. Oh, iya. Kejadiannya sama, tapi cara memberitakannya penyampaiannya berbeda. itu yang Ada beda. tendensi. Ini jadi berita, ini jadi gibah. Iya. Tapi kalau apa-apa tidak boleh bercerita, apa-apa tidak boleh sampaikan, kita ngobrol apa, Bi? Iya. Hah? Kita apa yang Banyak Kak ngobrolkan? Irfan, kita ngobrol tentang iman, tentang Quran, tentang zikir. Banyak sekali. Bi, kalau misalnya nih ya sama seperti kita lagi ngumpul nih, Bi. Terus kita mendiskusikan kayak tadi itu tuh tentang arisannya Bu Nani yang bodong itu. Tapi tujuannya tuh sebenarnya bukan mau ngomongin tapi mau berdiskusi. Supaya Apakah itu diambil jadinya juga pelajarannya. gibah? Iya, apakah Ya, itu jadinya juga Kalau gibah, itu bukan Bi? ghibah. Jadi kalau tujuannya untuk supaya jangan sampai terkena tipu, itu bukan ghibah. Itu namanya aba-aba, memperingatkan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk ya sekedar supaya benci sama si fulan. Atau nggak supaya suka sama si pengen fulan, supaya maka itu dengar menjadi beritanya ghibah. doang gitu, itu gibah ya. Walaupun di awalnya gini, ini saya mah bukan ngomongin orang ya. Nah, iya tuh kan sih gitu ya. Ini ya kan tuh ibu-ibu juga Ini pasti Kak Irfan, iya. ya, ibu-ibu pasti di rumah juga, "Ih, itu aku banget." Ya kan. Ya ini Aku mah ya. sebenarnya bukan mau ngomongin orang ya, tapi nah si kata tapinya itu loh. Makanya Bi. ada Nabi disebutkan, innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung niatnya. Niatnya apa gitu. Jadi misalnya gini, suatu hari Abi Amir yang ustadz kan, Iya. tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita mau jatuh ke jurang. Nah, akhirnya saya pegang tangannya. Pas pegang tangannya, difoto oleh seseorang. Krik, truk. Tuh, Abi Terus Amir ini menggandeng, cie gitu. menggandeng wanita. Nah, di-share. Langsung viral. Jadi fitnah Abi Amir Katanya- menggandeng seorang wanita. Iya, Nah, dia nggak tahu tujuan saya. betul. Nah, secara fikih, saya menggandeng itu bukan menggandeng. Saya mengangkat Menyelamatkan. tangannya jangan sampai jatuh ke jurang. Betul. Nah, hanya cara mengcapture-nya itu dibuat menjadi ghibah, menjadi fitnah. Seperti itu. Berarti orang yang sengaja membuat itu, memotong-motong berita supaya Betul. menjadi fitnah, itu dosa besar dong. Ya, nah saya yang megang itu tujuan saya bukan untuk menggandeng tangannya, menyelamatkan dia. Nah ini namanya innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya apa, maksud kita mengumumkan sifat untuk apa. Nah seperti itu. Tadi Teh Des gimana? Niatnya apa? Menyebut nama fulan berkali-kali itu apa niatnya? Nah, kalau aku tuh niatnya dari rumah, Bi. Niat aku nih dari rumah mau ngasih informasi aja, bukan mau ngomongin. Tapi- Nggak taunya nyampe sini
kok melebar ya, Bi? Nah, Bi, itu Karena kan artinya mendapatkan lawan main yang tepat. Iya, si Al juga sih. Itu kan artinya secara tidak langsung tuh aku gibah ya, Bi. Dosanya orang ngegibah tuh Yang gimana? tahu hanya Teh Des sama Allah niatnya apa tadi. Kalau niatnya mengasih aba-aba, jangan sampai Kak Irfan, keluarga Kak Irfan terkena penipuan bodoh. Waalaikumsalam, Teteh. Paulina. Iya. Nah, Tahu gitu aja. dong. Mari, silakan minumnya. Ya, makasih ya, makasih ya. Pagi kasih teh hangat Kak Irfan, terima kasih Iya. Irfan. Masya Allah, setiap Makasih yang ya, hangat Po. menghangatkan iman, Iya, menghangatkan tadi jiwa. sih, Masya Allah, terima kasih Gitu. Teh. Iya, oh iya. Ada Duduk, mumpung. duduk aja, duduk. Makasih. Kenapa? Sekalian ada Abi nih mau nanya kan. Mau nanya hidungnya Sita asli atau Bukan enggak? dong, bukan dong. Kan Habis itu udah pernah katanya sampai ditanyain nyentuh kok dulu. facial itu hidung gimana ceritanya? Ya Papa mau nanya apa? Iya, jadi ini kan tadi Swita ngomong-ngomong gibah nih, Heeh. ya kan? Jadi kalau diomongin sama keluarga sendiri itu gimana? Nguping aja kita lagi nih. Emang kedengaran sampai ke dapur? Iya. Seru banget. Oh, maksudnya Jadi pokoknya pertanyaannya gimana pertanyaannya? Ngomongin, keluarga. Ah, jadi kita diomongin sama keluarga sendiri. Gitu. Oh, sama saudara sendiri. Oh, saudara Dijelek-jelekin gitu omongannya. Oh, gitu. Oh, itu Gimana? Bi? Ya, yang namanya ngomongin nih, zikruka akhaka ma yakra. Menyebut nama saudaranya, menyebut tentang saudaranya yang dia tidak suka. Fakta itu ghibah, bukan fakta itu bohong, itu fitnah. Nah, itu definisi ghibah dalam hadis. Nah, terserah orangnya. Ini hadisnya umum. Mau saudara kandung, mau bapaknya, mau emaknya, mau adiknya. Kalau menyebut sesuatu yang itu sesuatu itu dibenci oleh saudaranya, disebut-sebutkan kepada orang lain. Nah itu gimana kalau saudara kita ngomongin kita, biarin aja atau kita ingetin, ntar malah jadi makin renggang ya Lina ya? Iya, makin. Jadi nama kita sendiri jelek di keluarga. Iya, padahal beritanya belum tentu benar ya, Po ya. Makanya itu hati-hati kalau mau ngomongin saudara. Karena ketika ternyata rusak saudara kandung, maka rusak semuanya. Apalagi misalnya menantu ngomongin mertua, langsung rusak antara hubungan mertua ke mertua, menantu ke menantu. Jadi Besar. aku melebar. Jadi hati-hati kalau sudah ngomongin kerabat. Mungkin kalau ngomongin si fulan, rusaknya antara dia dan si fulan. Tapi ketika sudah berikut saudara, menyebarnya luar biasa. Karena itu Nabi selalu memberikan aba-aba. Pokoknya kalau untuk bersama saudara itu mengalah, kemudian gak usah kamu melibatkan diri. Jadi lebih bagus diem. Itu asumtu hikmah, dia betul hikmah. Seperti itu Nabi mengajarkan. Pokoknya kalau sudah saudara itu sangat hati-hati. Bahkan sampai pun kita ingin melakukan apalah kalau dengan saudara, pokoknya lebih bagus mengalah daripada kita bertengkar dan merusak hubungan secara keseluruhan. Emang digibahin apa Paulina? Digibahin ya. Gak usah sebutin lah, nanti saya cari tahu aja apaan. Itulah. Pokoknya Po sempet digituin ya, Po Iya, ya. iya, iya. Jadi ya udah Po katanya lebih baik ya udah diem aja. Ya gitu, tapi tadi Banyak zikir, Banyak zikir, iya. tadi Deswita nanya belum selesai, nanya tentang dosa. Nah, Bi, aku tuh tadi nih Bi, berkaitan dengan masalah gibah. Dosanya, Bi. Dosanya orang yang menggibah tuh gimana sih, Bi? Yang menggibahi kita dan dosanya itu seperti apa? Dosa orang yang bergibah gitu, Bi, maksudnya. Aku pamit dulu ya. Ini ngomongin dosa loh, kita lagi ngomongin dosa loh ini Lina. lagi ngomongin. Habisnya saya maaf ya. Oh, saya lagi nggak mau masak. gibah loh. Oh iya 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 iya. Saya nggak mau gibah sih, Jangan Po. sampai hangus tuh tadi masak apa? Iya iya iya, ntar dengerin aja di dapur ya. Pamit. Oke, Sama aja dong nguping, Pas ngomongin mau dosa, kenapa dia pamit? Oh iya, giliran enggak saya emang nggak mau gibah. Ih, tadi Empo yang nanya. Kesel Iya. banget. Dengarkan Allah firman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ini ayat tentang riba, tentang dosa riba. Kata Allah, kalau kamu mau beriman, kalau kamu punya iman, ya ayyuhalladzina amanu, mana bukti iman kamu? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Tinggalkan, jauhi prasangka buruk pada seseorang. Mungkin tidak suka kepada seseorang, mungkin kita kurang senang pada seseorang, tidak usah kita menggibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yaghtab mana ghibah. Jangan menggibah antara kamu.
Tahu nggak dosanya kata Allah? Tahu nggak seperti apa jijiknya ghibah itu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu perumpamaannya seperti kamu makan bangkai daging saudaramu yang kamu jijik dan itu paksa kau makan. Seperti itu orang ghibah. Mengerikan. Bayangkan nggak mungkin ada orang mau makan daging bangkai saudaranya. Kalau memang dia tahu betapa jijik itu ghibah. Aduh, daripada gibah-gibah mending introspeksi diri. Iya, Kalau kita iya. ngelihat orang lain melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau beda dengan yang biasa kita lakukan, kita bagaimana? Apakah jangan-jangan seperti itu juga gitu aja mungkin ya? Perumpamannya adalah bahwa orang menggibah itu dosa sendiri, keburukan sendiri dia nggak kelihatan, padahal seperti gajah besarnya. Tapi dosa orang lain kelihatan terus, dibesar-besarkan. Itulah dari situ merembet-rembetnya, melebar-lebarnya tentang ghibah itu. Jadi walaupun dibalut dengan kata-kata bahwa itu adalah sekedar informasi atau sekedar berita, tetap aja jatuhnya bergibah ya, Bi ya. Iya, benar. Tahu nggak di zaman Nabi ada kejadian besar. Suatu hari Ibunda Aisyah datang di rombongan perang dari Bani Mustalik. Nah, bersama rombongan Nabi punya kebiasaan yaitu ada sweeping di belakang. Ya, namanya Sofwan ibnu Mu'attal. Nah, pas waktu itu Ibunda Aisyah kehilangan kalung, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya dia tertinggal dari barisan rombongan itu. Nah, tinggal sendirian. Datang sweeping ini, barisan sweeping. Akhirnya dibawa Ibunda Aisyah sampai masuk kota Madinah. Sampai di Madinah ada orang munafik. Ini perhatikan cara menggibah. Iya. Zaujatu sahibika ma'a Sofwan. Ternyata istri nabimu berduaan bersama Sofwan. Ini ngomongnya. Oh, yang ketinggalan itu ya? Iya, benar Kak Irfan. Itu hanya ngomong begitu. Akhirnya dari mulut ke mulut tersebar kota Madinah bahwa Ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan. Terus sampai akhirnya menyebar Kak Irfan. Rasulullah SAW menunggu wahyu. Ini benar atau tidak? Gak ada yang tahu gimana. Dan sudah menyebar sampai sebagian sahabat. Itu ada yang mengikuti juga berita ini, menyebarkan berita ini juga. Suatu hari ada obrolan nih antara Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya. Kata istrinya, Mang Ayub gitu loh. Kamu denger nggak apa? Kan Ibunda Aisyah begini. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Kamu mau nggak melakukan dosa itu? Yang enggak lah, nggak mungkin. Kamu lebih baik atau lebih buruk daripada Ibunda Aisyah. Lebih baik itu. Kenapa kamu pada diri kamu nggak ridho? Kenapa kamu kok ridho pada Ibunda Aisyah? Akhirnya dia sadar Kak Irfan. Iya ya, Ibunda Aisyah lebih baik daripada aku. Kenapa aku jelek-jelekin? Kenapa aku menuduh dia? Iya. Aku aja nggak mau melakukan itu. Padahal imanku tidak seberapa dibanding dengan iman Ibunda Aisyah. Ini hebatnya Abu Ayyub Al-Ansari, cara mendidik istri. Makanya kalau ada orang menjelek-jelekin temannya, malah lebih bagus. Kamu atau dia? Ya lebih bagus dia dah. Nah, masa itu ustadz kamu jelek-jelekin? Kamu diri kamu sendiri aja nggak mau melakukan itu. Masa ustadz kamu jelek-jelekin? Kadang-kadang ustadz difitnah Kak Irfan. Kak Irfan seperti itu. Nah itu dia. Jadi kalau kita menemukan orang lebih baik daripada kita, ya sudah. Kita jangan menuduh kepada dia. Bahkan luruskan. Coba, kamu lebih bagus dari siapa? Ustadz atau kamu? Lebih bagus ustadz. Ya sudah. Kepada diri kamu sendiri nggak mau, apalagi ustadz melakukan itu. Nah seperti itu cara menjawab kepada fitnah-fitnah yang menyebar. Kalau fitnah mah tidak memandang bulu ya, siapapun difitnah ya bisa ya. Jadi memang itu cara untuk kita membentengi supaya kita juga tidak ikut menyebarkan si berita hoax atau berita fitnah itu. Jadi yang kita lakukan adalah stop dari diri kita. Ya, sekarang pemirsa stop ghibah. Tuh. Walaupun katanya ghibah itu menyenangkan ya. Iya. Betul. Iya. Sekali lagi 1, 2, 3. Stop ghibah. Oke, kalau gitu. Gimana kalau kita minum? Udahlah kalau gitu Daripada minum gitu aja. ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang itu ya. Benar.